Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi pertidaksamaan linear yang dimana menjadi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya dalam mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA. Di sini merupakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Eva Nurrohimah, yang kedua ada Siti Muzaroh, yang ketiga ada Angelina Dwi Susanti, yang keempat ada Yohanisa Prasasti, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Alvindi Gesti Katamo. Untuk submateri yang akan kita bahas pada materi pertidaksamaan, yang pertama itu ada persamaan kuadrat, yang kedua itu ada pertidaksamaan mutlak, ketiga itu ada pertidaksamaan rasional, yang keempat itu ada pertidaksamaan irasional, dan yang terakhir itu ada pertidaksamaan pecahan. Langsung saja kita ke materi pertama, pertidaksamaan kuadrat. Pembahasan pertama yaitu pertidaksamaan kuadrat. Yang mana bentuk umum pertidaksamaan kuadrat biasanya dinyatakan seperti berikut ini. Yang pertama ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0. Kemudian ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Kemudian ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0. Dan ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0. Dengan catatan A, B, dan C adalah bilangan real, serta A tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama adalah x kuadrat min 2x min 6 lebih dari 0 dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 6. Kemudian contoh yang kedua yaitu x kuadrat plus 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kita masuk dalam pembahasan contoh soalnya, yaitu yang berbunyi soalnya diberikan bilangan real A jika himpunan semua penyelesaian pertidaksamaannya adalah 2x min 1 kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 1 min 4x adalah himpunan X bilangan real yang P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Q. Maka P plus Q sama dengan, penyelesaiannya adalah jika kita selesaikan bentuk pertidaksamaannya, yaitu dalam kurung 2x min 1 kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 1 min 4x. Penyelesaiannya seperti penjabaran seperti berikut ini ya. Jadi dalam kurung 2x min 1 kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 1 min 4x. Kemudian kita jabarkan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 min A kuadrat. Yang mana 4x kuadrat min 4x plus 1 itu penjabaran dari dalam kurung 2x min 1 kuadrat. Kemudian persamaan tersebut kurang dari sama dengan 1 min 4x. Jadi tetap. Kemudian selanjutnya persamaan di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 4x kuadrat min 4x plus 1 min A kuadrat min 1 plus 4x kurang dari sama dengan 0. Jadi ruas kanannya itu hanya bernilai 0. Kemudian sisanya tinggal min 4x ditambah dengan 4x, kemudian plus 1 dikurangi 1, sama-sama hasilnya 0. Jadi tinggal 4x kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, dari persamaan 4x kuadrat min A kuadrat itu kita faktorkan menjadi 2x min A dalam kurung, kemudian dalam kurung 2x plus A kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya pembahasannya adalah pembuat 0 pertidaksamaan di atas adalah X sama dengan setengah A dan X sama dengan min setengah A. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat di atas adalah P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Q, itu sama dengan min setengah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah A. Berdasarkan keterangan soal bahwa P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Q merupakan himpunan penyelesaian, maka didapatkan kesimpulan bahwa P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Q
itu sama dengan min setengah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah A. Dari penjelasan di atas kita dapatkan bahwa nilai P sama dengan min setengah A dan nilai Q sama dengan setengah A. Sehingga nilai P plus Q sama dengan min setengah A plus setengah A, yaitu hasilnya 0. Jadi pilihan yang sesuai adalah pilihan ganda yang C ya, yang hasilnya adalah 0. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu pertidaksamaan harga mutlak. Yang mana sifat-sifat pertidaksamaan harga mutlak di sini ada 5. Yang pertama adalah mutlak fx kurang dari A dan A lebih dari 0 menjadi bentuk min A kurang dari fx kurang dari A. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu mutlak fx lebih dari A dan A lebih dari 0 menjadi bentuk fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Selanjutnya yaitu mutlak fx lebih dari mutlak gx menjadi bentuk yaitu dalam kurung fx plus gx dikalikan dengan dalam kurung fx min gx yang mana lebih dari 0. Selanjutnya sifat keempat yaitu A kurang dari mutlak fx kurang dari B dengan A dan B positif menjadi bentuk A kurang dari fx kurang dari B atau menjadi bentuk min B kurang dari fx kurang dari min A. Kemudian sifat yang kelima yaitu bentuk mutlak dari A per B kurang dari C dengan C-nya lebih dari 0 menjadi bentuk mutlak A kurang dari C dikalikan mutlak B, yang mana kita jabarkan menjadi mutlak A kurang dari mutlak C kali B dihasilkan dalam kurung A plus C kali B dikalikan dengan dalam kurung A min C kali B itu kurang dari 0. Kita masuk pada contoh soal dari pertidaksamaan harga mutlak, yang mana soalnya adalah jika himpunan penyelesaian mutlak dari 2x min A kurang dari 5 adalah x-nya itu min 1 kurang dari x kurang dari 4, maka ditanyakan di sini nilai A-nya adalah persamaannya. Maksud saya penyelesaiannya yaitu berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang mana sifatnya adalah mutlak dari fx kurang dari A dan A lebih dari 0 menjadi bentuk min A kurang dari fx kurang dari A, dan sifat pertidaksamaan nilai mutlak dari fx lebih dari A dan A lebih dari 0 menjadi bentuk fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min A kurang dari 5 adalah x-nya itu min 5 kurang dari 2x min A kurang dari 5. Kita jabarkan sama-sama di min 2x min A-nya itu agar A di tengah-tengah itu menjadi 0, maka semuanya ditambahkan dengan A menjadi min 5 plus A kurang dari 2x kurang dari 5 plus A, yang mana dihasilkan x-nya nanti min 5 plus A per 2 kurang dari x kurang dari 5 plus A kurang maksudnya 5 plus A per 2. Nah, himpunan penyelesaian di atas ekuivalen dengan X yang mana min 1 kurang dari X kurang dari 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan di atas yaitu min 5 plus A per 2 sama dengan min 1. Kemudian dijabarkan menjadi min 5 plus A sama dengan min 2, yang mana penyebut dari 2 di ruas kiri itu dikalikan ke ruas kanan juga, jadi hasilnya min 5 plus A sama dengan min 2. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri itu ditambah dengan 5 ya, agar di ruas kiri min 5 nya itu bernilai 0, jadi hasilnya adalah A sama dengan 3. Kemudian dari 5 plus A
per 2 itu kita dapatkan 5 plus A per 2 sama dengan 4. Kemudian penyebut 2 itu dikalikan ke ruas kanan. Jadi hasilnya 5 plus A sama dengan 8. Kemudian dari sini kedua ruas, agar 5 di ruas kiri itu menjadi 0, jadi ruas kiri itu juga di min 5 ya. Jadi hasilnya A sama dengan 3. Maka nilai A yang ditanyakan adalah 3. Ini ada beberapa latihan soal terkait pertidaksamaan pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa berlatih dengan soal yang disajikan ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai pertidaksamaan yang sudah dibahas sebelumnya ya. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional. Yang mana pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi pembahasan mengenai pertidaksamaan rasional mengenai bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan adalah fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0. Kemudian fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dengan fx sebagai fungsi pembilang gx dan sebagai fungsi penyebut, dan juga gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian mengenai hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain fungsi, yaitu yang pertama perkalian silang ruas kiri dan ruas kanan. Jadi seperti contoh di berikut ini, perkalian silang dari ruas kiri dan ruas kanan dari fx per gx kurang dari sama dengan k itu tidak boleh dilakukan perkalian silangnya. Seperti ini ya, fx kurang dari sama dengan k dikalikan dengan gx. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Jadi kita tidak boleh melakukan pembagian hasil dari sini ya, px kali qx per hx kali qx. Jadi nilai qx pembilang dan qx penyebut itu tidak boleh dicoret, nanti akan mengubah domain fungsinya. Pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, fungsi definit positif dapat dihilangkan dan tanda pertidaksamaannya tetap. Kemudian fungsi definit negatif dapat dihilangkan tetapi dengan syarat tanda pertidaksamaan harus dibalik. Kita masuk pada contoh soal terkait pertidaksamaan harga mutlak ya. Dengan soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x min 1 per x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah pada soal di atas, ruas kanan yaitu 0, pertidaksamaan sudah sama dengan 0. Nah, jadi pembilang dan penyebutnya sudah dalam bentuk linear, sehingga kita dapat langsung menentukan titik kritis atau pembuat nolnya sebagai berikut. Titik kritis atau pembuat 0 yaitu pada pembilangnya x min 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya x sama dengan 1. Kemudian pada penyebutnya yaitu x plus 5 sama dengan 0, dihasilkan x sama dengan min 5. Di sini ingat ya, x sama dengan min 5 tidak termasuk penyelesaiannya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggambar letak titik kritisnya atau pembuat nolnya pada garis bilangan. Nah, di sini ada pembuat garis bilangannya, yang mana di sebelah kiri itu x kurang dari min 5, kemudian di tengahnya yaitu min 5 kurang dari x kurang dari sama dengan 1, kemudian di kanan yaitu x lebih dari sama dengan 1. Nah, kenapa di x kurang dari min 5 itu dia tidak sama dengan min 5? Karena di situ tertera min 5-nya pembulatannya itu tidak penuh. Kemudian pada titik satunya dia kenapa
menjadi min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 1. Karena di situ pembulatannya penuh ya, jadi hasilnya X lebih dari 1. Nah, ingat titik kritis yang diperoleh dari penyebut pada gambar tuh dengan tanda bulat kosong. Kemudian pada garis bilangan di atas kita peroleh 3 daerah atau intervalnya, yaitu daerah X kurang dari min 5, daerah min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, dan daerah X lebih dari 1. Pada masing-masing daerah kita ambil sembarang bilangan sebagai titik uji untuk menentukan tanda dari setiap daerah. Seperti pada tabel berikut ini ya. Jadi interval dari daerah X kurang dari min 5, titik uji yang diambil adalah X sama dengan min 6. Karena mengapa diambil titik uji itu X-nya sama dengan min 6? Karena kan intervalnya kan X harus kurang dari min 5. Nah, kemudian tanda dari pembilangnya dari X min 1. Jadi di situ min 6, X-nya kan min 6. Nah, dimasukkan dari X min 1 menjadi min 6 dikurangi 1. Nah, hasilnya negatif. Kemudian tanda dari penyebut yaitu X plus 5. Jadi kita masukkan X-nya tadi min 6, jadi min 6 plus 5. Nah, hasilnya kan min 1, maka hasilnya itu negatif. Nah, tanda dari X min 1 per X plus 5. Jadi kan hasilnya pembilang tadi negatif, kemudian hasil dari penyebutnya negatif, maka tanda dari X min 1 per X plus 5 hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan daerah atau interval dari min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Titik uji yang diambil adalah X sama dengan 0. Kemudian tanda dari pembilangnya bernilai negatif. Kemudian tanda dari penyebutnya bernilai positif. Jadi tanda dari X min 1 per X plus 5 yaitu pembilangnya pembilangnya negatif dan penyebutnya positif, maka hasilnya negatif. Begitu pula dengan daerah atau interval dari X lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini titik uji yang diambil adalah X-nya sama dengan 2. Jadi tanda dari pembilangnya bernilai positif dan tanda dari penyebutnya bernilai positif, maka tanda dari X min 1 per X plus 5 itu hasilnya positif. Nah, perhatikan pada slide berikut ya, diperoleh tanda untuk setiap daerah seperti gambar berikut ini. Jadi, daerah X kurang dari min 5 yaitu positif, kemudian daerah atau interval dari min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, tandanya adalah negatif, kemudian daerah atau interval dari X lebih dari sama dengan 1, tandanya adalah positif. Nah, jadi langkah terakhirnya adalah menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan pada soal. Jadi pertidaksamaan dari X min 1 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0 memiliki tanda kurang dari sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif atau 0. Jadi yang mana dari ketiga daerah atau interval pada gambar di atas ini, yang mana yang bernilai negatif? Nah, yang bernilai negatif adalah pada interval min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya yaitu min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, dengan X adalah anggota bilangan real. Kita masuk ke materi keempat, yaitu pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar itu adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional dan solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bentuk akar dari fx sama dengan c itu lebih dari 0. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya yang pertama itu fx-nya harus lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua itu fx-nya harus lebih dari a kuadrat.
kuadratkan kedua ruasnya ya. Solusi dari pertidaksamaan ini adalah irisan dari yang pertama dan yang kedua. Bentuk akar dari fx yang lebih dari c dengan c yang lebih dari 0 cukup diselesaikan dengan fx lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua itu bentuk akar fx kurang dari c dengan c lebih dari 0. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya adalah yang pertama fx-nya harus lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua, fx itu harus lebih dari a kuadrat. Solusi dari pertidaksamaan ini juga sama, yaitu irisan dari syarat yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga itu adalah bentuk akar dari fx lebih dari akar dari gx. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya yang pertama itu fx-nya harus lebih dari sama dengan 0, yang kedua gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, yang ketiga, fx harus lebih besar daripada gx. Solusi dari pertidaksamaan itu adalah irisan dari syarat pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat ini ada bentuk akar fx kurang dari gx, akar gx. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya itu adalah yang pertama, fx-nya lebih dari sama dengan 0, yang kedua, gx-nya lebih dari sama dengan 0, dan yang ketiga, fx-nya kurang dari sama dengan gx. Maaf, fx-nya kurang dari gx. Solusi dari pertidaksamaan ini adalah irisan dari syarat pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, bentuknya itu adalah akar fx kurang dari gx. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya yang pertama itu sama kayak yang sebelumnya, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0, gx-nya harus lebih dari sama dengan 0, dan fx-nya itu kurang dari gx kuadrat. Solusi dari pertidaksamaan ini adalah irisan dari syarat pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir ini adalah bentuknya adalah akar fx lebih dari gx. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya, yang pertama ini solusi pertama, syaratnya itu adalah fx harus lebih dari sama dengan 0, gx-nya lebih dari sama dengan 0, dan fx itu harus lebih dari gx kuadrat. Solusinya juga sama seperti yang sebelumnya, itu adalah irisan dari syarat pertama, kedua, dan ketiga. Solusi yang kedua, ini syarat yang pertama adalah fx lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua, syarat yang kedua itu adalah gx kurang dari 0. Solusi pertama itu adalah irisan dari syarat keempat dan kelima ini ya, syarat yang solusi kedua ini. Nah, solusi dari pertidaksamaan itu adalah gabungan dari solusi 1 dan 2, seperti itu. Nah, berikut merupakan contoh soal dari sistem pertidaksamaan irasional ya. Contoh soalnya ini adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan akar dari 2x-2 lebih dari 4. Nah, penyelesaiannya tadi kan syaratnya ada 2 ya. Yang pertama, itu fx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini fx-nya itu adalah 2x min 2. Jadi kita masukkan fx-nya 2x min 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau kita hitung itu x-nya itu sama dengan 1 ya, karena min 2 ini kita tambahkan kedua ruasnya dengan plus 2, lalu kita temukan x-nya sama dengan 1. Syarat kedua itu adalah fx-nya lebih dari a kuadrat. Nah, di sini fx-nya kan 2x min 2. A-nya itu adalah 4. Jadi, 4 itu kita kuadratkan. Dari perhitungan ini kita dapatkan x itu lebih dari 9. Nah, karena ada x1, x lebih dari 1 dan x lebih dari 9, maka kita ambil irisan dari syarat pertama dan yang kedua. Irisannya itu adalah x lebih dari 9. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x lebih dari 9 dengan x itu termasuk anggota real. Karena kan kalau kita bikin garis bilangan, itu kan 1 terus ke kanan, terus 9 juga ke kanan. Nah, kita ambil yang arsirannya paling banyak itu adalah x lebih dari 9, seperti itu. Nah, ini ada 2 soal latihan ya untuk dikerjakan teman-teman. Yang pertama ini adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari
12 per X plus 1 kurang dari X per 6 itu adalah berapa? Nanti coba teman-teman hitung ya. Dan yang kedua itu ada himpunan penyelesaian X min akar dari 6 min X lebih dari sama dengan 0. Itu adalah berapa? Seperti itu. Kita masuk ke materi kelima ya teman-teman, yaitu tentang pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan itu merupakan pertidaksamaan dengan fungsi dalam bentuk pecahan. Bentuk umum pertidaksamaan pecahan itu adalah sebagai berikut. Nah, ini ada AX plus B per CX plus D itu lebih dari 0. Terus bentuk yang kedua itu ada AX kuadrat plus BX plus C per DX plus K kurang dari 0. Yang ketiga itu adalah sebuah fungsi fx per gx lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian pertidaksamaan pecahan menggunakan langkah-langkah umum penyelesaian pertidaksamaan. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, dilarang untuk mengalihkan silang karena akan menghilangkan akar-akar penyebutnya. Syarat-syarat pecahan yaitu penyebutnya tidak boleh bernilai 0, sehingga semua akar-akar penyebutnya tidak boleh ikut menjadi solusi. Yang pertama ini misalkan tanda ketaksamaannya lebih dari atau kurang dari, maka semua akar akan ikut menjadi solusi. Dan yang kedua, misalkan tanda ketaksamaannya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka akar-akar pembilangnya ikut. Dan akar-akar penyebut tidak ikut sebagai solusi. Berikut merupakan contoh soal dari pertidaksamaan pecahan ya. Nah, ini ada soal nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X min 1 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0 itu adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menentukan akar-akar dari 2X min 1 per X plus 2. Nah, kita pembilangnya dulu ya, kita cari X-nya berapa. Pembilangnya itu ada 2X min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung X-nya itu ketemu setengah. Nah, terus yang penyebutnya kita hitung X-nya berapa. X plus 2 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita kurangi 2. Kita kurangi 2 untuk cari X-nya ya. Nah, ini ketemu X-nya sama dengan min 2. Nah, setelah ketemu X-nya dari pembilang dan penyebut, kita buat garis bilangannya. Nah, setengah sama min 2 itu kan besaran setengah, maka setengah itu kita letakkan di kanan, lalu min 2 itu kita letakkan di kiri ya. Nah, sudah, lalu kita lihat nih, karena di soal dia lebih dari sama dengan, maka kita cari yang min. Oh iya, untuk menentukan plus, minus, sama plusnya ini kita masukkan bilangan di antara min 2 sama setengah. Misalnya kita 0 ya, 0 itu kita masukkan di sini, dia hasilnya negatif apa positif. Kalau di sini kan negatif, makanya kita kasih min ya di sini. Nah, terus kita cari bilangan di kurang dari min 2, misal min 3. Min 3 kita masukkan ke sini, hasilnya positif. Nah, makanya tandanya di sini positif. Dan yang di sini, ini kan lebih dari setengah ya. Kita cari bilangan yang lebih dari setengah itu berapa? Misal 1. Nah, 1 itu kita masukkan ke sini, apakah hasilnya positif? Kalau positif, maka tanda di sini bernilai positif. Nah, ini udah bernilai semua positif, negatif, positif. Kita lihat di sini dia kurang dari sama dengan, maka kita pilih, kita arsir yang tandanya min ya. Nah, kita udah ketemu nih hasilnya. Nah, ini arsir yang negatif karena yang diminta itu kurang dari, jadi solusi himpunan penyelesaiannya, HP-nya itu adalah min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan setengah. Seperti itu. Dan untuk ini ya, ini garis bilangannya ada yang salah ya. Harusnya ini yang ada sama dengan, itu tuh dia bunderan di sini itu dia hitam. Tapi kalau dia cuma kurang dari, itu bunderan di sini dia putih gitu. Jadi yang ini dia hitam garis bilangannya. Lalu ini ada satu latihan soal yang bisa dikerjakan teman-teman untuk melatih pemahaman kalian tentang pertidaksamaan pecahan. Nah, ini selanjutnya adalah jawaban pertanyaan dari presentasi kami pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertanyaan dari Mas Aam ya, yang bertanya, apakah sistem pertidaksamaan linear, sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa dikerjakan menggunakan keempat metode?
pada sistem persamaan linear dual variabel dan tunjukkan salah satu aja metodenya. Nah, di sini kita ada soal. Diketahui sistem persamaan linear yang pertama itu adalah x plus y min z sama dengan min 3. Ini ya persamaan linearnya, lalu kita harus cari x plus y plus z itu berapa. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai x itu berapa, y itu berapa, z itu berapa. Gitu ya. Nah, yang pertama, kita beri nama setiap persamaan pada sistem persamaan terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Yang pertama kita lakukan itu adalah eliminasi Z dari persamaan pertama dan kedua. Kita eliminasi ya Z-nya. Ini persamaan pertama ada X plus Y min Z itu sama dengan min 3. Lalu persamaan kedua itu ada X plus 2Y plus Z itu sama dengan 7. Nah, gara-gara si Z ini dia min sama plus, maka kita jumlah ya eliminasinya. Ketemu 2X plus 3Y sama dengan 4. Nah, kita beri nama persamaan keempat. Lalu selanjutnya kita eliminasi lagi Z pada persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua ada X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Dan persamaan ketiga ada 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Nah, ini Z-nya sama-sama positif, maka eliminasinya kita kurangi. Hasilnya itu adalah min X plus Y sama dengan 3. Ini kita beri nama itu persamaan kelima ya. Nah, selanjutnya kita eliminasi nih dari persamaan keempat dan kelima. Kita bisa tahu X dan Y-nya ketika mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Nah, dari sini kita tahu Y-nya itu sama dengan 2. Lalu kita substitusi Y-nya itu 2 ke persamaan 5. Jadi ini sebenarnya terserah kalian mau substitusi Y ini ke persamaan keempat atau 5. Kalau di sini kelompok kami memilih persamaan 5 ya. Nah, itu diperoleh X-nya sama dengan min 1. Nah, X sama Y-nya udah ketemu. Kita boleh substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah, kalau di sini kita pilih persamaan pertama ya. Nah, ini kita temukan Z-nya sama dengan 4. Lalu kita kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan awal itu adalah nilai dari X plus Y plus Z. Lalu kita masukkan aja X-nya itu sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya itu sama dengan 4. Jadi, jawaban dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah 5. Ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.